Audio Jungle. Di sini saya akan membahas tentang Karawang, Kota Pangkal Perjuangan. Kabupaten Karawang yang disebut juga sebagai Kota Pangkal Perjuangan pastinya memiliki catatan sejarah yang luar biasa. Memaknai penamaan Pangkal Perjuangan bukan hanya sebatas pada catatan sejarah penculikan Presiden Soekarno ke Rengas Dengklok. Namun, jika ditelaah lebih jauh, banyak hal yang belum terungkap dari apa yang tersimpan dalam tanah Karawang selama ini. Dalam perjalanan kehidupan, pastinya sejarah akan memiliki perjalanannya dalam setiap fasenya. Apabila melihat apa yang ada dan yang ditemukan di tanah Karawang, banyak hal yang belum terungkap tentang Karawang seutuhnya. Jika dilihat secara arti, kata pangkal adalah bagian permulaan atau bagian yang dianggap sebagai dasar atau awal, permulaan, asal. Sementara perjuangan adalah usaha dan kerja keras dalam meraih hal baik itu dalam kehidupan maupun untuk meraih kemerdekaan. Berikut ini ada beberapa catatan sejarah yang ada di Kabupaten Karawang. Yang pertama, pada abad ke-17 kerajaan terbesar di Pulau Jawa adalah Mataram dengan rajanya yang terkenal yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung adalah seorang raja yang tidak menginginkan wilayah Nusantara dikuasai atau dijajah oleh bangsa asing. Dengan ingin mempersatukan Nusantara di bawah satu kesatuan bangsa sendiri. Pada abad ke-17, VOC sudah menanamkan kekuasaannya di Batavia. Oleh karena itu, Sultan Agung berupaya mengusir VOC dari bumi Nusantara dengan jalan menyerang Batavia. Tetapi pada waktu itu, para raja di wilayah Nusantara belum ada persatuan dan kesatuan untuk menghadapi musuh dari luar. Masing-masing berjuang sendiri, bahkan ada sebagian yang memihak penjajah. Hal ini disebabkan adanya politik divide impera dari penjajah, sehingga Sultan Agung bukan saja harus berhadapan dengan serdadu VOC, tetapi juga harus menghadapi tentara dari kerajaan Banten. Sebagai daerah atau tempat untuk menyerang VOC di Batavia, Karawang pada waktu itu dikuasai oleh para prajurit Mataram, dijadikan sebagai basis atau pangkal perjuangan. Yang kedua, catatan sejarah yang tidak kalah pentingnya bagi bangsa Indonesia, yaitu Rengas Dengklok merupakan tempat di mana Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Yang ketiga adalah cerita rakyat yang saat ini hanya menjadi dongeng orang tua, di mana Karawang merupakan basis perjuangan, di mana terjadinya D2 atau T2 dengan pagar betisnya terjadi di Karawang. Yang keempat, pertempuran barisan rakyat dengan kolonial di Karawang Selatan. Yang kelima, pembombardiran tentara di daerah Ciporong, Desa Medalasari, dan Gunung Goong, Desa Purwasari. Ditambah penguasaan tentara Belanda secara membabi buta di wilayah Karawang dengan membuat kamp-kamp tentara di wilayah selatan yang saat ini banyak disebut Kampung Tengsi. Demikian catatan sejarah mengenai Karawang, Kota Pangkal Perjuangan. Kiranya video ini dapat membantu dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai catatan sejarah Kota Karawang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.